Pemberian nama merupakan suatu tradisi yang sangat penting dalam tradisi Yahudi. Nah, dengan nama itu orang mengatakan nomen es omen. Nama itu menunjukkan orangnya, yang mungkin juga diikuti oleh beberapa suku di Indonesia. Misalnya Pak Darius beda Lasar, Lasar kan Fam. Beda dengan di Bali yang namanya Komang, itu seperempat Pulau Bali namanya Komang gitu. Kalau di Batak juga namanya Tarigan, namanya apa, berangin-angin. Nah, itu kan mereka macam punya data mereka, ini siapa biarpun ketemu di mana-mana, di surga juga kita saudara nih, ketemu semuanya. Apakah dalam konteks itu pemberian nama ini jadi penting karena nama itu kemudian Tuhan dihadirkan. Saya senang cerita ini sebelumnya dikisahkan bagaimana dikatakan bahwa Elizabeth ini menderita sekali karena semua orang kampung bully dia, mandul di kemanapun, ke pasar. Bayangkan sakitnya seorang Elizabeth ini. Dan kemudian juga Zakaria sebagai imam, dia dikatakan sudah tua, waktu dia mempersembahkan korban terjadi keajaiban. Ketika dia mengatakan istrimu akan mengandung, dia tertawa. Dan kata tertawa itu kemudian memberikan tanda dia bisu sampai anaknya disunatkan. Kalau kita baca dengan tenang, dengan dalam satu sebelum tidur, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, itu dasarnya. Untuk memungkinkan ketidakmungkinan menjadi mungkin, dibutuhkan suatu situasi kondisi batin agar sabda ini benar-benar bukan teori kosong, tapi suatu pengalaman iman yang luar biasa. Sehingga mengapa anak-anak, mungkin kita semua, saya pribadi menganjurkan kita semakin merindukan Ekaristi. Ini satu bagian penting untuk membuat pondasi batin kita kuat, agar ketidakmungkinan yang mungkin terjadi dalam diri kita. Karena Allah mampu menggunakan siapa saja, entah dia imam, entah dia suami istri, asalkan kita punya situasi batin yang baik. Tidak gampang menjelekkan orang misalnya, lebih senang melihat hal yang positif dari hal yang negatif. Kalau ngomong itu, dia ngomong itu enak gitu, tidak menjelekkan si A si B, dia ngomong baik juga, tapi dia juga berani memberitahu ya. Dan dia punya muka mungkin jengkel, tapi dia tersenyum. Inilah mungkin saya kira hal yang baik. Secara psikologis menunjukkan bahwa batin kita ada dalam zona nyaman karena penyertaan Allah. Sehingga saya kerap kali di paroki saya bertugas, kalau anak laki-laki saya anjurkan namanya Yohanes. Kenapa Yohanes? Yohanes ini anak ajaib, lahir dari ketiadaan dan ketidakmungkinan. Hidupnya juga hebat, dan juga kemudian dia menulis Injil yang lain, mungkin Yohanes Pembaptis juga nih. Dia menuliskan pengalaman dengan luar biasa, bahasanya tajam, memang tidak gampang dimengerti, tapi menunjukkan kedalaman iman. Kalau yang perempuan sarankan Maria, begitu bahasanya. Saya senang dengan nama itu, sehingga mungkin orang tua saya menamakan Yohanes mungkin begitu. Mungkin tidak banyak omong, dia diam, dia omong, tapi omong sekali orang terbungkam semuanya. Itulah Yohanes. Kita mohonkan rahmat ini dalam misah kita pada sore hari ini. Amin.